Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, mahasiswa STY Muhammadiyah Prodi S1 Akuntansi semester 3. Bukti audit dan kertas kerja audit. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan auditan, relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti. Prosedur audit adalah instruksi detail yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Berikut contohnya, periksalah jurnal pengeluaran kas dalam sistem akuntansi dan bandingkan dengan nama penerima, jumlah rupiah, dan tanggal dengan informasi online yang disediakan bank tentang cek-cek yang diproses untuk akun kas yang bersangkutan. Setelah prosedur audit ditetapkan, auditor harus menentukan ukuran sampel yang dipilih dari populasi. Sebagai contoh, dalam penerapan prosedur audit untuk melakukan verifikasi atas pengeluaran kas di atas, misalkan dalam jurnal pengeluaran kas telah dicatat 6.000 cek. Auditor memutuskan untuk menetapkan ukuran sampel berupa 50 cek yang akan dibandingkan dengan ayat-ayat jurnal yang tercantum dalam jurnal pengeluaran kas tersebut. Unsur yang dipilih, setelah ukuran sampel untuk suatu prosedur audit ditetapkan, auditor harus memutuskan unsur-unsur mana dalam populasi yang akan diuji. Saat pelaksanaan prosedur, audit atas laporan keuangan biasanya mencakup satu periode akuntansi tertentu, misalnya 1 tahun buku. Audit pada umumnya baru dapat diselesaikan beberapa minggu atau beberapa bulan setelah akhir periode akuntansi. Dengan demikian, penerapan prosedur-prosedur audit bisa dilakukan dalam rentang waktu mulai dari awal periode sampai akhir periode akuntansi. Program audit adalah daftar prosedur-prosedur audit untuk suatu bagian atau keseluruhan audit. Program audit selalu berisi daftar prosedur audit dan juga biasanya mencakup ukuran sampel, unsur yang dipilih, dan saat pelaksanaan pengujian. Karakteristik bukti audit. Standar audit, hal 500, paragraf 6, berbunyi sebagai berikut, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Prosedur untuk memperoleh bukti audit, berikut beberapa prosedur untuk memperoleh bukti audit dan penjelasannya. Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam prosedur audit: periksa, examine, scan, baca, hitung, compute, hitung ulang, recompute, jumlahkan menurun, telusur, trace, bandingkan, compare, hitung, count, observasi, meminta keterangan, mencocokkan ke dokumen atau vouch. Pendokumentasian atau kertas kerja audit. Menurut standar audit, SA 230, yang dimaksud dengan dokumentasi audit adalah dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik. Standar audit, SA 230 berkaitan dengan kewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. Tujuan dokumentasi audit. Tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam mendapat jaminan yang layak bahwa audit telah dilaksanakan secara memadai sesuai dengan standar auditing. Secara spesifik, dokumentasi audit memberikan 1. Suatu dasar untuk merencanakan audit. 2. Suatu catatan tentang bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. 3. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. 4. Suatu dasar untuk mereview oleh supervisor dan partner. Pemilik file audit, dokumen audit yang dibuat auditor selama audit berlangsung, termasuk daftar-daftar yang dibuat klien untuk keperluan auditor, adalah milik auditor. Tidak seorang pun berhak untuk melihat isi dokumen tersebut, termasuk klien, selain auditor beserta tim auditnya, kecuali bila auditor diajukan ke pengadilan berkaitan dengan audit yang bersangkutan. Setelah audit selesai, file audit disimpan oleh auditor untuk kepentingan pertanggungjawaban di masa yang akan datang serta untuk mempersiapkan audit tahun berikutnya.
Kerahasiaan file audit, auditor wajib merahasiakan file audit yang berisi data klien. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan dikutip di bawah ini. Jangka waktu pengarsipan, standar audit, SA 230 paragraf A 23, mewajibkan KAP untuk menetapkan suatu kebijakan dan prosedur yang mengatur masa penyimpanan dokumen audit. Batas waktu penyimpanan pada umumnya tidak boleh kurang dari 5 tahun sejak tanggal yang lebih akhir dari laporan auditor atas laporan keuangan entitas, atau laporan auditor atas laporan keuangan konsolidasian dan anak perusahaan. Isi dan pengorganisasian, file audit dimulai dengan informasi umum, seperti data perusahaan yang tersimpan dalam arsip permanen, kemudian file-file yang mendukung audit seperti daftar saldo akun, jurnal penyesuaian audit, utang bersyarat, operasi, kewajiban dan ekuitas, aset, prosedur analitis, pengujian pengendalian dan pengujian substantif, pengendalian internal, informasi umum, program audit dan diakhiri dengan laporan keuangan dan laporan audit. Arsip permanen, ringkasan atau kopi dokumen-dokumen yang berlaku secara berkelanjutan seperti misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak-kontrak, analisis akun-akun tertentu dari tahun-tahun yang lalu yang berpengaruh pada editor. Misalnya, utang jangka panjang, ekuitas pemegang saham, goodwill dan aset tetap. Informasi yang berhubungan dengan pemahaman tentang pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Contohnya, bagan organisasi, bagan alir prosedur pengendalian, daftar pertanyaan, dan informasi pengendalian internal lainnya, hasil prosedur analitis dari tahun-tahun lalu. Data ini antara lain meliputi rasio-rasio dan persentase-persentase yang dihitung oleh auditor serta total saldo atau saldo per bulan untuk akun-akun tertentu. Arsip tahun berjalan. Arsip tahun berjalan atau arsip tahun yang diperiksa meliputi semua dokumen yang bersangkutan dengan tahun berjalan atau tahun yang diperiksa, program audit. Setiap auditor memberi paraf atau mencantumkan tanda tangan elektronis dalam setiap program audit untuk prosedur yang telah dilaksanakan dan mencantumkan tanggal pelaksanaannya. Informasi umum. Misalnya rencana audit, audit planning, ringkasan atau salinan notulen rapat Dewan Komisaris, ringkasan dari kontrak-kontrak atau perjanjian yang tidak tercantum dalam arsip permanen, catatan hasil diskusi dengan klien, komentar hasil review supervisor, dan kesimpulan umum. Working Trial Balance, daftar yang berisi saldo dari semua akun yang ada di buku besar, jurnal penyesuaian dan jurnal reklasifikasi. Hanya ayat-ayat jurnal penyesuaian dan jurnal reklasifikasi yang berpengaruh signifikan terhadap penyajian secara wajar laporan keuangan yang harus dicatat. Daftar pendukung. Bagian terbesar dari dokumen audit adalah berupa daftar pendukung detail yang dibuat oleh klien atau auditor sebagai pendukung atas angka-angka tertentu yang tercantum dalam laporan keuangan. Tipe-tipe daftar pendukung, analisis. Analisis bertujuan untuk menghubungkan saldo awal hingga akhir. Daftar saldo, berisi detail yang akhirnya menghasilkan saldo akhir di buku besar. Rekonsiliasi jumlah-jumlah tertentu, digunakan sebagai pendukung untuk menghubungkan jumlah dengan informasi lain. Uji kewajaran. Untuk menguji benar atau salah, ringkasan pelaksanaan prosedur, pemeriksaan dokumen pendukung. Ditujukan untuk pengujian substansif atas transaksi, dokumen-dokumen dari luar. Penyusunan dokumen audit. Setiap file audit harus memiliki identifikasi yang jelas yang memuat informasi tentang nama klien, periode yang diaudit, deskripsi tentang isi file, paraf pembuat kertas kerja, tanggal pembuatan, dan kode indeks kertas kerja. Dokumen audit harus diberi indeks dan referensi silang, cross-reference, untuk memudahkan dalam pengorganisasian dan pengarsipan. Dokumen audit yang sudah rampung harus secara jelas menunjukkan pekerjaan audit yang telah dilakukan. Hal ini dapat dicapai melalui 3 cara berikut. 1. Dengan membuat pernyataan tertulis dalam bentuk memo. 2. Dengan memberi paraf pada prosedur audit dalam program audit. Dan 3. Dengan memberi notasi secara langsung dalam daftar.
Dokumen audit harus berisi cukup informasi untuk memenuhi tujuan sesuai dengan rencana. Kesimpulan, bagian penting dari setiap audit adalah penentuan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan. Dalam pengauditan, auditor bisa menggunakan 8 jenis bukti. Persuasivitas dari bukti tergantung pada ketepatan dan kecukupan. Ketepatan bukti audit ditentukan oleh relevansi dalam memenuhi tujuan audit dan keandalannya, reliability. Dokumentasi audit juga merupakan hal yang penting dalam setiap audit untuk perencanaan audit yang efektif, menjadi catatan tentang bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian, memutuskan jenis laporan audit yang tepat, dan mereview pekerjaan para asisten audit. Kantor Akuntan Publik menetapkan sendiri kebijakan dan pendekatan untuk menyelenggarakan dokumentasi audit untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Sekian video materi tentang bukti audit dan kertas kerja audit. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.